Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gifari Halika Utama selaku host dari Biar Farm Podcast. Kali ini saya mengundang salah satu bisa dikatakan dirut dari suatu perusahaan yang ada di Kerinci, lokasinya di Sungai Penuh. Nah, mungkin kita kupas ya PT Nakama ini apa. Sebenarnya saya juga nggak tahu nih PT Nakama ini apa gitu. Bisa dijelasin dulu nggak, Pak? Semuanya selamat siang, Bapak, Pak Siang. Dirut gitu. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Bang Fori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nanang Hadi Irawan. Sekarang ini saya menjabat sebagai direktur di PT Nirwana Cendekia Utama, Oke. yang khususnya sekarang dikenal PT Nakama Research and Consulting. Research and Research and Consulting. Oke. Oke, itu Perusahaan apa tuh? secara umumnya PT Nirwana Cendekia Utama itu akan memiliki beberapa divisi pekerjaan, salah Oke. satunya seperti ada outsourcing dan segala macamnya. Kemudian di Nakama sendiri kita khusus lebih fokus kepada riset, Research ya ya. riset, Oke. riset. Dan kebetulan kita sekarang masih berada di tahun politik, ya kita melakukan survei-survei yang berkaitan sama politik seperti itu. Jadi ini lebih tepatnya lembaga survei. Lembaga survei, betul. Oke. Target-targetnya apakah politik aja atau gimana? Iya, kebetulan perusahaan kita itu sebenarnya kita sudah memiliki banyak background yang sudah kita lakukan atau rekam jejak kita. Iya. Itu tidak hanya di politik, Bang Fori, kita juga menangani beberapa survei, ya baik itu swasta atau lembaga lain yang membutuhkan data. Untuk di periode beberapa bulan terakhir kita juga sudah melakukan beberapa survei yang berkaitan sama kepuasan atau minat dari pasar tentang satu produk juga yang di Jakarta. Iya. Kemudian ada juga untuk survei preferensi yang berkaitan sama pemilihan Gubernur Jakarta, kita juga terlibat aktif di dalam survei-survei itu. Gubernur DKI Jakarta yang sekarang tuh yang sekarang, yang sekarang yang ya? sekarang. Oke. Kemudian kita juga kemarin sempat melakukan survei mandiri untuk preferensi pemilihan umum untuk legislatif, dan kita sekaligus juga kita mengambil beberapa surveinya untuk pemilihan kepala daerah. Khususnya kita kemarin melakukan survei itu di Kota Sungai Penuh. Iya. Itu. Karena gini, saya di sini juga mengundang di podcast ya, di podcast Biar Paham ini juga mengundang beberapa bacalek nih. Ya. Dan ke depan mungkin kalau di Sungai Penuh ada sekitar 600-an bacalek nih, dapil Iya. 1, 2, dan 3 ya. Betul. Apalagi Kerinci gitu kan. 600-an itu pun masih di Sungai Penuh. Iya. Apalagi di Kerinci gitu. Nah, bisa jadi target dari PT Nakama nggak? Oh iya. Ya. PT Nakama sendiri ini sebenarnya sebuah perusahaan lembaga survei yang Oke. sifatnya independen, Bang Fori. Independen itu seperti apa sih yang di lembaga survei sebenarnya gitu kan? Lembaga survei independen itu kita tidak terlibat aktif di dalam satu partai atau kandidat tertentu. Kita lebih fokusnya sebenarnya melakukan survei-survei, riset-riset yang berkaitan sama kondisi masyarakat sekarang, bagaimana opini mereka terhadap calon pemimpin segala macam. Kemudian namun di luar itu kita juga sebagai konsultan politik. Ya. Konsultan politik itulah nanti kita akan lebih fokusnya, misalnya ada klien-klien yang membutuhkan strategi politik untuk pemenangan, untuk menggiring mereka sampai menuju kepada kemenangan mereka kepada salah satu misalnya caleg atau kada. Kita akan berperan aktif, cuman kita tetap mempertahankan independensi kita dengan tidak terlibat sebagai tim sukses atau segala macamnya di dalam aktivitas politik mereka. Berarti ada dua nih. Yang pertama sebagai surveyor, survei. Yang kedua sebagai konsultan. Jadi terkait sama pertanyaan Bang Fori tadi mengenai apakah ada target-target, otomatis target sih bukan. Cuman kalau seandainya mereka membutuhkan hasil survei yang menurut mereka itu
berguna, bermanfaat untuk kemenangan mereka dan merumuskan strategi-strategi, kita siap mendampingi mereka dengan kode etik tertentu yang otomatis harus kita penuhi seperti itu. Misalnya kalau kita sudah melakukan survei atau menjadi konsultan di salah satu kandidat, kita tidak akan memberikan data lain kepada data yang kita hasilkan untuk kandidat lain seperti itu. Oke. Oke, menarik. Sejauh ini ada bacalek yang sudah menjadi klien gitu. Itu yang saya sampaikan di awal bahwa kita memiliki kode etik di dalam lembaga survei ini karena sudah diatur juga di dalam asosiasi kita bahwa seandainya pun sekarang kita lagi menangani salah satu dari kandidat, kita juga tidak bisa menyampaikan ada atau tidak seperti itu. Karena apa? Independensi kita itu memang benar-benar harus nyata wujudnya. Sehingga apa yang kita survei, apa yang kita hasilkan dari survei itu merupakan konsumsi publik yang harus kita share. Beberapa kali kita sudah memberitakan hasil survei kita di beberapa media nasional maupun media Jambi juga ada. Jadi walaupun kita sekarang lagi menangani salah satu kandidat ini, kita juga menjaga kode etik kita untuk tidak mempublikasi siapa sih orang yang menjadi klien kita seperti itu. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan untuk semuanya ya? Oh iya. Dalam artian seperti ini. Misalnya ini kita ngambil contoh simpel aja sih. Misalnya Bang Fori nih, Bang Fori ingin maju menjadi salah satu bacalek di Kota Sungai Penuh. Secara konteks, Bang Fori kan butuh data ini, butuh data mengenai rancangan perang yang akan Bang Fori gunakan itu seperti apa? Strategi perangnya. Jadi berdasarkan data yang sudah disurvei tadi. Iya, bukan. Untuk Bang Fori khusus misalnya, Bang Fori saya pingin jadi caleg lah. Katakan dapil 1 misalnya, punya mata pilih suara itu sekitar berapa ribu, taruh misalnya 20.000 misalnya. Dan Bang Fori otomatis pengen kan mengetahui saya itu punya potensi di daerah mana saja seperti itu. Nah, otomatis nanti Bang Fori akan mencari lah yang namanya lembaga survei dan salah satunya ada Nakama di Sungai Penuh ini yang berkantor kita di Sungai Penuh juga, putra daerah Sungai Penuh juga. Kebetulan kita memiliki tim ahli yang sudah kompeten di bidang survei ini, tidak hanya menangani yang di Sungai Penuh saja. Otomatis Bang Fori akan bertanya nih, ada konsultasi lah minimal kepada kami. Apakah itu nanti akan menjadi klien kami atau tidak? Otomatis tergantung Bang Forinya. Misalnya Bang Fori datang terus, saya butuh data di dapil 1 itu, saya bisa melakukan apa saja sih seperti itu. Kemudian basis suara saya di mana? Kemudian yang masih lemah saya di mana? Dan itu otomatis setelah kita nanti kita juga akan fokus hasil survei itu hanya kepada Bang Fori saja. Itu kalau survei yang seperti itu kita bukan konsumsi publik jadinya kan. Jadi kalau yang survei yang kita lakukan selama ini memang itu semuanya pure konsumsi publik karena kita melakukan secara independen. Gitu. Jadi target dari semua kandidat yang akan maju sebagai caleg atau bacalek atau jadi caleg nanti itu target secara kita menawarkan sih tidak seperti itu. Tapi kalau seandainya ada yang mereka datang, kemudian kita berdiskusi dan akhirnya mereka membutuhkan data dari kita, ya itu akan menjadi klien kita seperti itu. Oke. Untuk bacalek bisa jadi klien. Apakah bacalek aja? Atau misalkan calon wali kota kita nih, bupati, bisa nggak sih? Nah itu sebenarnya itu sangat bisa sekali. Mengingat apa, Fori? Kita memperhatikan siklus dari politik kita ini, setiap siapa saja yang ingin mencalon, yang ada di angan-angan masyarakat itu pasti ini orang banyak uangnya. Seperti itu kan? Tapi kan kita belum memastikan nih si kandidat yang akan maju sebagai wali kota atau apa memiliki enggak uang yang seperti diasumsikan masyarakat seperti itu kan. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka lembaga survei seperti kita inilah dibutuhkan. Tujuannya seperti ini Bang Fori. Kita ingin mengumpulkan
opini-opini masyarakat atau pendapat dari masyarakat itu dan disimpulkan nantinya akan menjadi seperti apa strategi dari si calon ini. Berdasarkan hasil dari survei tadi ya. Iya, karena tidak semua orang itu butuh politik uang seperti itu. Jadi kita akan menepiskan lah hal-hal seperti itu dengan cara survei. Dalam artian gini, si bacalek atau si kandidat yang akan maju tadi itu bisa mengefisiensi lah budget dia. Karena apa? Contohnya seperti ini. Misalnya seperti banyak berita yang kita kita baca lah di media-media sosial atau media nasional tentang berapa sih anggaran satu orang calon DPR RI misalnya. Oh 20 M misalnya. Nah, itu sebenarnya tidak harus seperti itu politik yang harus kita lakukan. Karena dengan menggunakan lembaga survei bisa jadi efisien dia. Asumsi mereka yang harus jor-joran misalnya seperti misalnya Bang Fori nih pengen mencalon jadi DPR RI. Seberapa banyak sih harus masang baliho? Apakah politik baliho itu masih signifikan dengan kondisi sekarang? Apakah dengan cara lain bisa masuk? Apakah dengan sosial media? Ataukah dengan cara bertemu langsung dengan konstituen seperti itu? Itu akan didapatkan hasilnya dari survei sebenarnya. Jadi yang harusnya kita jor-joran mengeluarkan dana sebanyak apa yang tidak tepat sasaran bisa diminimalisir dengan menggunakan lembaga survei. Gitu sepertinya. Menarik sih. Kalau untuk maaf nih, kita spill sedikit biaya ya. Iya. Kita spill sedikit biayanya. Berapa sih untuk bisa klien itu deal sama PT Nakama Research Consulting ini? Untuk besaran budget sendiri itu sebenarnya sangat tergantung sekali dari jumlah responden yang akan kita survei. Jumlah responden itu akan mempengaruhi dari hasil yang akan dibutuhkan oleh si klien nantinya. Jadi besaran budget itu akan bisa berbeda antara misalnya di suatu wilayah A dengan wilayah B karena terpengaruh oleh yang pertama pola dari kuesionernya, berapa jumlah pertanyaannya, kemudian berapa orang kita membutuhkan surveyor, kemudian luas area dari teritorial yang akan disurvei ini berapa sih seperti itu. Itu akan mempengaruhi budget. Tapi setidaknya seperti ini kita sebagai gambaran untuk survei sekitar 400 responden itu tidak kurang dari 100 juta. Karena apa? Semua logistik yang ada di dalam 100 juta atau bahkan bisa sampai 250 juta lah katakan seperti itu. Itu akan mempengaruhi dari kualitas hasil survei. Bukan berarti kita tidak menjamin hasil survei itu dengan biaya murah, bukan. Karena apa? Kita membayar surveyor supaya mereka itu loyal dan konsisten dengan hasil kerja mereka, ya salah satunya dengan gaji atau upah. Nah, itulah nilai besaran dari survei itu terukur dari berapa responden dan sejauh apa kualitas survei yang diinginkan dari klien. Karena terkait dari margin of error segala macamnya itu akan mempengaruhi dari hasil survei dan laporan survei akhir nanti yang akan dimanfaatkan oleh mungkin bagi konsultan politik yang sudah dimiliki oleh kandidat itu akan sangat mempengaruhi seperti itu. Jadi ya berkisar antara 100 sampai 150 juta itu adalah besaran yang umum untuk lembaga survei. Jadi jangan berpikir kok mahal gitu kan. Mahal atau murahnya itu tergantung dari kebutuhan si klien. Contohnya kalau seandainya Bang Fori mau mencalon sebagai wali kota, misalkan, nah Bang Fori punya dana misalnya katakanlah berapa miliar misalnya, daripada membuang-buang uang tanpa ngerti atau tanpa tahu pasti targetnya untuk apa, lebih baik menggunakan jasa survei yang nilainya cuma sekitar 150 juta misalnya. Dan itu valid gitu kan? Itu valid, kemudian strategi yang akan dilakukan pun otomatis akan lebih tepat sasaran. Memasang balihonya di mana, kemudian harus menghadiri acara undangannya harusnya di daerah mana. Sampai ke sana juga? Sampai ke sana, bahkan survei itu sampai mendetil nanti sampai ke strata umur pun kita ukur.
seperti itu. Jadi nggak sia-sia lah kalau seandainya ada kandidat atau ya yang ingin maju sebagai wali kota atau legislatif menggunakan jasa dari lembaga survei khususnya Nakama, itu saya pikir lebih menguntungkan karena strategi dan targetnya itu akan lebih tepat gitu. Dan kenapa harus memilih Nakama seperti itu kan? Kan banyak Ya, lembaga survei ya, lain nih ya. yang sudah besar-besar di Jakarta sudah banyak, kemudian di provinsi lain sudah banyak juga. Karena kita adalah putra daerah dari Sungai Penuh dan Kerinci, otomatis kita Medan, akan melakukan surveinya itu ya, lebih detail. ya, medannya pun sudah dikuasai lah Kita ya. sudah menguasai medan, Oke. dan kemudian kalaupun kita ingin menginginkan sampel yang proporsional, kita dari pengamatan kita sehari-hari kita sudah tahu daerah ini jumlah mata pilihnya sebanyak ini, Ya. dan biasanya keterlibatan dari pemilih dari pemilu sebelumnya itu berapa persen? Katakanlah 70%. Oh, di sini ada 1.000 pemilih. 70% dari 1.000 pemilih berapa? Kalau seandainya pola pemilihannya itu waktu pemilu tahun lalu, pemilu yang lalu itu misalnya, katakan seperti ini, eh, memiliki pola pemilihan yang hampir merata. Oh, misalnya ada salah satu kandidat masuk, terus semuanya bisa memilih dengan kandidat itu, maka itu akan menjadi proporsional yang lebih apa namanya, lebih tepat. Oh enggak, berarti di sini kita cukup sampelnya segini, Oke. dan di sini sampelnya harusnya segini, karena di sini lebih homogen, di sini heterogen. Katakan seperti itu. Namun seperti ini itu adalah teknisnya. Kalau seandainya berbicara mengenai metodologi, kita punya metodologi yang sangat sistematis dan bisa kita jadikan apa ya? Kita berani bersaing lah dengan lembaga survei lain, yang mana kita sudah beberapa kali bercerita dengan lembaga-lembaga survei itu bahwa untuk menentukan sampel 400 sampel itu mereka membutuhkan waktu sampai 4-5 hari bahkan 1 minggu. Itu. Tapi kita di Nakama kita memiliki suatu pola khusus yang sudah dirumuskan oleh tim kita. Apalagi sekarang kita nanti akan mendapatkan misalnya jumlah seluruh mata pilih yang ada di Sungai Penuh katakan. Kita sudah entry itu semua. Kita cukup paling 1 menit. Kita sudah bisa menentukan sebaran sampel kita di mana saja seperti itu. Otomatis dengan pola yang seperti itu kita akan bisa menghemat waktu nih. Misalnya ada kandidat, Pak, saya besok mau ada ini action politik saya lah. Kira-kira apa sih yang harus saya lakukan seperti itu? Kita bisa memburu waktu. Saya bisa survei 1 minggu saja seperti itu. Karena dari sampel dan dari orang-orang surveyor yang sudah kita latih seperti itu, mereka akan bisa melakukan pekerjaan itu dengan cepat, sistematis, dan otomatis hasilnya terukur dan akurat. Itulah insya Allah kelebihan Nakama di situ. Wah, menarik. Tapi ya gimana ya? Kalau menurut aku nih, menurut aku gini Pak, daripada bacalek-bacalek atau kandidat-kandidat paslon gitu kan, melakukan siraman fajar, Ya, siraman fajar, serangan serangan fajar, fajar. serangan fajar pagi-pagi Iya, tuh, iya, betul. ngasih duit kan, tot, 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 tot. Sambil mau mandi ya. Nggak tahu nih dia mau milih atau enggak gitu. Kita Iya. nggak tahu kan, dia pasti milih kita atau enggak gitu. Tapi kan kalau misalkan berdasarkan survei ini tadi di Nakama Research Consulting ini, otomatis kan dari perusahaan juga punya data-data yang valid yang bisa mempresentasikan diri mereka, Iya. terus strategi apa ya? Strategi pemenangannya Betul. seperti apa Iya. gitu kan. Justru nanti bakal ngaruh tuh ke elektabilitas, popularitas. Nah, kita bicara ini dulu, elektabilitas dan popularitas. Iya. Menurut Pak Nanang gimana? Iya. Berbicara mengenai elektabilitas, kemudian ada akseptabilitas mengenai ketersukaan, kemudian akhir finalnya kita memerlukan elektabilitas ya kan. Elektabilitas Ya, itu adalah keinginan mereka untuk memilih si memilih. kandidat itu. Ya. Yang Bang Fori gambarkan tadi ujung-ujungnya nanti juga serangan fajar gitu kan. Nah,
itulah guna dari lembaga survei. Ya kita tidak tahu sih lembaga survei yang lain, mudah-mudahan juga seperti kita visi misinya. Di awal itu kita pernah berdiskusi lah bersama tim ini sebelum kita resmi meluncurkan nama nakama ini. Kita berdiskusi, kenapa sih harus ada serangan fajar seperti itu kan, kemudian money politik yang jor-joran. Kita di tim itu sepakat bahwa sebenarnya semua caleg atau semua ini pengennya mereka menang seperti itu. Tapi kan tidak semua itu memiliki materi yang sama. Kekuatan materi dari si A dan si B itu tidak mungkin sama. Ada seperti kemarin yang saya sebenarnya kurang sepakat, ada beberapa yang pengamat politik juga mengatakan kalau untuk di DKI Jakarta itu kalau nggak 40M nggak bakalan jadi seperti itu kan. Itu untuk sekedar jadi masuk ke Senayan kan. Apalagi untuk kita yang di daerah. Tapi dari hasil riset survei kita, baik itu survei preferensi atau survei mandiri yang beberapa kali kita lakukan itu, ternyata nggak semua masyarakat juga membutuhkan money politik seperti itu. Ada beberapa daerah tuh yang benar-benar anti sama money politik. Kalau seandainya kita jor-joran ke sana juga percuma, nggak ada manfaatnya. Jadi terkait sama popularitas lah tadi, popularitas kemudian berimbas kepada akseptabilitas itu, setidaknya si kandidat itu memiliki eh, keinginan lah untuk menyampaikan apa sih yang menjadi tolak ukur dia terhadap masyarakat, kemudian apa yang akan dia lakukan nanti setelah jadi, kemudian apakah dengan dia melakukan itu nanti akan memiliki efek yang positif atau tidak terhadap masyarakat. Mereka harus dari awal ini sudah harus memikirkan itu dan harus berbuatlah dari awal. Jangan ketika waktu sudah seperti ini mepet-mepet baru nampak ada beberapa kandidat yang seolah-olah memunculkan diri. Apakah itu efektif? Bisa jadi efektif apabila caranya tepat seperti itu. Nah, guna dari kita melakukan survei, biasanya kita menawarkan survei itu kalau seandainya ada klien yang konsultasi lah sama kita. Idealnya dari seseorang ingin mencalonkan diri sampai nanti menang itu 18 bulan kita sudah melakukan riset. Misalnya Bang Fori nih, Bang Fori katakan mau mencalon sebagai kandidat nih sebagai calon legislatif lah di Sungai Penuh. Kalau contoh simpelnya gini, saya ingin bertanya sama Bang Fori lah misalnya. Bang Fori tahu nggak berapa persen masyarakat Sungai Penuh itu akan memilih Bang Fori di Dapil 1 misalnya? Duga-duga. Nah, duga-duga. Iya. Yang pertama mungkin dari keluarga. Dari keluarga. Oh, saya udah punya keluarga segini nih. Terus relasi ya, kemudian komunitas, kemudian etnis gitu. Mungkin Bang Fori akan menggambarkan seperti itu. Saya bakalan menang nih di sana. Tapi apakah dengan Bang Fori merasa menang itu akan menjamin orang memilih Bang Fori? Belum tentu. Belum tentu. Di sini Bang Fori sudah mendapatkan satu jawaban belum tentu. Nah, kata-kata belum tentunya itulah yang akan kita pecahkan. Nah, katakan sekarang untuk Dapil 1 kita memiliki berapa orang yang akan maju? 200 orang misalnya, yang akan memperebutkan berapa suara. Hitung-hitungan kemarin kita sempat menghitung satu kandidat itu tidak lebih dari 8% kemungkinan dia lolos. Kalau kita hitung secara suara ya, tidak lebih dari 8% satu kandidat akan lolos. Berarti sangat besar kemungkinan kalahnya. Nah, untuk meminimalisir rasa-rasa ingin menang dan rasa-rasa ingin takut kalah tadi, maka kita survei lah. Misalnya Bang Fori, ya udah Pak Nanang kita survei. Kira-kira berapa sih kemungkinan saya bisa maju di 18 bulan awal ya, sebelum kita mendekati kontestasi seperti sekarang ini. Kita akan mengukur nih. Kira-kira Bang Fori itu sudah dikenal di masyarakat, populernya itu udah berapa persen gitu. Dari Dapil 1 yang sekian ini, oh ternyata baru sekitar 10% lah yang kenal sama Bang Fori. Berdasarkan data dari riset survei nakama ya, ini tadi. kita riset di 18 bulan awal ya. 18 bulan awal. Jadi misalnya sekarang kita berarti udah 18 bulan yang lalu itu udah 10 bulan yang lalu kita udah mulai survei. Jadi otomatis Bang Fori akan berpikir nih, oh ternyata hasil riset itu saya harus berbuat ini. Maka Bang Fori dari hasil laporan survei kita, itu Bang Fori akan melakukanlah tindakan-tindakan yang di luar awalnya di luar di luar pemikiran Bang Fori misalnya.
Oke. Oh, di sini orangnya butuhnya, pemudanya butuh, saya harus ikut main voli nih misalnya. Karena di situ komunitas volinya banyak. Ya, Atau di daerah sini saya harus ikut pengajian nih. ya, Nah, seperti itu. Sistem-sistem seperti itulah yang akan dimunculkan oleh lembaga survei. Kenapa saya bilang tadi meminimalisir rasa takut kalah, rasa-rasa sudah menang seperti itu. Dari survei nanti Bang Faris dapat memetakan politik Bang Faris. oke. Dengan suara yang popularitas ini baru 10%. Kalau seandainya nanti ada 199 orang lagi yang mencalon dari yang 10% tadi, kira-kira berapa yang dapat sama saya? Oh, ternyata 0,5% misalnya seperti itu. Karena di dalam komunitas yang besar tadi kan otomatis kandidat yang lain juga berperan di dalamnya kan. Ya, Nah, kenapa saya bilang meminimalisir rasa keinginan terlalu merasa menang dan kalah tadi? Dari survei itu Bang Fori akan tahu, oh kalau seandainya saya maju jor-joran, walaupun saya punya uang banyak sekalipun, ya nggak akan pernah menang. Karena popularitas saya seperti ini. Nah, disitulah perannya, nanti ada konsultan politik namanya. Kita lembaga survei ini, sebagian besar lembaga survei di Indonesia itu juga langsung berperan sebagai konsultan. konsultan. Disitulah konsultan politik ini akan bertindak dia. Bang Fori nanti harusnya seperti ini. Itulah dari konsultan politiknya Bang Fori nanti kan. Tetap eh, berlandaskan dari hasil survei. Kenapa survei itu sangat penting untuk kontestasi politik, apalagi yang di akhir-akhir sekarang ini orang sudah berpikir politik itu apa sih gitu kan. Politik pasti uang, ujung-ujungnya uang. Padahal kan bisa dipetakan seberapa besar harus ada uang, seberapa besar harus ada kemampuan, baik itu verbal, kita berbicara sama orang nggak boleh seperti ini. Ya, Kemudian di komunitas ini kita berbicara verbalnya harus seperti ini. Itu harus dipertimbangkan dan itu semuanya akan terangkum dalam hasil survei. menarik sih buat teman-teman yang ingin mendaftar nih, misalkan Iya. di Nakama Research Consulting ini, consulting. Harus kontaknya kemana? Boleh langsung kontak ke saya juga boleh. Bisa. Boleh. Atau punya sosial media nggak? Ada sosial Nakama. media kita ada semuanya namanya Nakama Research and Consulting, baik Ya. itu di IG maupun Facebook ada. Di Facebook juga ada ya? Ada. Oke. Ya, itu teman-teman. Kalau misalkan berminat, calon-calon masa depan Sungai Penuh Kerinci, bahkan di luaran juga Provinsi Jambi gitu kan. Kalau seandainya ada yang berminat tapi lokasinya di Papua misalnya, Nah, iya. itu gimana? Salah satu kelebihan dari kita Nakama itu kita sudah tergabung di asosiasi yang bisa mengcover lah survei-survei nasional. Jadi kita tidak terfokus saja di survei Sungai Penuh Kerinci atau Jambi gitu ya, yang lebih luasnya. Tapi kita juga bisa mengcounter itu survei-survei di luar provinsi atau di luar pulau. Contohnya aja kemarin kita ada melakukan survei di Jakarta, Ya, ada 2 kali survei, kemudian kemarin ada permintaan di Sumatera Barat dan Aceh, Medan juga. Jadi dimanapun sebenarnya kita diminta untuk survei, kita siap. Tinggal nanti kita mempersiapkan otomatis ya SDM-nya. Kalau kita seandainya nih si klien di sana siap untuk menampung jumlah semua akomodasi dan segala macam ya kita otomatis siap ke sana. Tapi kalau seandainya tidak memenuhi dari kebutuhan kita ya karena lokasinya jauh ya, tapi setidaknya kita bisa karena kita di bawah asosiasi yang sudah bisa mengcover survei secara nasional di Indonesia. oke. Asosiasi apa tuh? Kita tergabung di asosiasi ALSI namanya. ALCHI. ALSI. ALSI. Asosiasi? Asosiasi Lembaga Survei dan Hitung Cepat Indonesia. Oke. Quick count. Quick Count bisa. Ya, quick count ya. Menarik. Ya, mana tahu teman-teman pengen Boleh. daftar, pengen jadi kliennya PT Mau Nakama. konsultasi dulu boleh juga. Bicara ini tadi, Pak, popularitas, elektabilitas. Sebenarnya ada yang lebih penting lagi nggak sih selain itu? Iya. Atau cuma dua itu doang? Berbicara mengenai elektabilitas ya, popularitas, akseptabilitas, elektabilitas itu sebenarnya kulit luarnya itu, Oke. kulit luar dari sebuah
perjalanan politik yang harus dimiliki oleh kandidat ya. Kenapa saya bilang itu kulit luarnya? Katakanlah Bang Fori sekarang sebagai salah satu kandidat yang memiliki popularitas tinggi. Oke. Nah, misalnya Bang Fori mau mencalon sebagai kepala desa lah misalnya, yang Ya. kita ambil skop kecil ya. Kepala desa, popularitas Bang Fori itu tinggi. Dengan hasil survei pribadi lah misalnya, Ya. popularitasnya tinggi. Cuman akseptabilitas itu rendah. Nah, mau nanya dulu, Heeh, akseptabilitas itu apa sih? ketersukaan. Mungkin yang teman-teman biar paham nggak tahu nih. Oh iya, Akseptabilitas itu apa? iya, Popularitas kita tahu lah, heeh, populer gitu kan. iya. Dari kata populer gitu. Akseptabilitas ini apa? Akseptabilitas itu ketersukaan. Ketersukaan. Jadi mereka nggak cuman kenal. Kenal itu pun ada beberapa pemecahan lagi. Kenal itu bisa dikategorikan pernah bertemu, pernah berjabat tangan dan pernah ngobrol seperti ini. Ya. Itu kenal juga. Atau kenal pernah melihat balihonya Oh, oke. atau pernah mendengar namanya itu kenal Ya. juga. Ya. Atau pernah sambil ngobrol sama kawan diterangkanlah mengenai siapa, itu Ya. juga kenal juga. Itu termasuk salah satu dari popularitas. Cuman apakah popularitas itu akan bisa mempengaruhi akseptabilitas? Belum tentu. Oke, kenapa Nah, tuh? banyak faktor yang mempengaruhi orang dari mengenal kemudian jadi akseptabilitas. Contohnya seperti ini. Salah satu saya lah misalnya. Saya ingin menjadi salah satu kandidat dari kontestasi politik ini. Saya Ya. terkenal misalnya, terkenal karena saya berada di lembaga survei. Oke. Tapi apakah Bang Fori akan memilih saya? Belum tentu. Apakah suka sama saya? Belum Belum tentu. tentu. Nah, itulah. Oke. Jadi kenapa saya bilang tadi itu masih kulit luarnya, walaupun Bang Fori tahu ini, oh saya mempunyai popularitas tinggi ini. Tapi apakah orang akan suka dengan Bang Fori? Nah, disitulah kita hitung di akseptabilitasnya. Oke. Kemudian, apakah dari akseptabilitas ini akan mempengaruhi elektabilitas? Keinginan mereka untuk memilih, gitu. Belum tentu juga kan? Iya betul. Nah, di sini kita akan kupas tuntas nanti seandainya Bang Fori menjadi klien kami nih. Kita akan kupas tuntas. Setelah Bang Fori ini terkenal, apa yang membuat Bang Fori terkenal? Nah, kita akan kupas sampai ke bawah. Mungkin nyanyi ini Look at the Star. Nah, bisa. Atau Bang Fori, oh ternyata Ya kayak Aldi Taher tuh. Kita bedah aja Aldi Taher nih. betul. Contoh ya, misalkan Aldi Taher nih gitu. Iya, Dia kan populer nih. populer. Ya populer ya. Oh, Populer. Dengan nyanyiannya itu iya, iya. Rizky Bilar, love you so much gitu kan. Nah, terus populer. Terus dia nyalon nih. Heeh. Apakah bisa diterima sama masyarakat kayak akseptabilitas? Betul. Nah, disitulah. Nanti kita akan mengupas Ya, dari survei itu akan kita kupas nih. ya. Dari tingkat kepopularitasan yang sudah setinggi itu, misalnya, orang udah kenal semua sama mereka, sama Oke, dia. oke. Apakah sudah suka belum nih? Gitu Iya. kan? Kan belum tentu suka. Ya, Dari hasil survei, apa yang membuat mereka itu tidak suka? Maka akan kita perbaiki di situ. oke. Misalnya dari umur ini sampai umur ini suka nih dengan karakter yang seperti ini. Oh, suka nyanyi-nyanyi, suka bergayaan, entah apalah gitu kan. Nah, itu akan kita bedah tuh. Heeh. Umur ini suka nih. Tapi umur dari rentang 25 sampai 35 tahun ini suka enggak dengan cara seperti itu? Oke. Nah, Ternyata itu tidak suka ternyata misalkan. tidak suka. Apa yang menyebabkan tidak suka? Oh, ternyata penampilannya, cara berbicaranya, Oke. kemudian cara dia menyikapi satu masalah misalnya. Itulah yang akan kita sampaikan ke klien, oh, ternyata Anda harus seperti ini. Sampai nanti akhirnya mempengaruhi tingkat elektabilitas. Elektabilitas itu pun kita lihatlah nanti dari akseptabilitas mereka sudah mulai suka nih. Yang membuat mereka tidak memilih itu apa lagi? Oh, ternyata kandidat lain punya kemampuan seperti ini yang belum dimiliki oleh klien kita. Atau di satu wilayah itu mereka suka dengan cara berpakaiannya tapi tidak suka dengan cara berbicaranya. Oke. Nah, itulah yang akan kita teliti. Karena riset ini dalam konteks kita sebagai lembaga peneliti juga kan, kita meneliti opini masyarakat itu seperti apa yang akan diperebutkan oleh kontestannya, oleh para kontestan politiknya, seperti itu. Menarik teman-teman biar paham podcast.
Sejauh ini selain riset yang sudah dilakukan berdasarkan klien ya, ada nggak sih riset-riset yang dilakukan secara mandiri? Oh ya, Apa aja sih? kita riset secara mandiri. Yang salah satunya tadi kita ada riset mengenai eh, preferensi calon gubernur Jakarta itu kita mandiri. Oke. Nah, bayangkan untuk Jakarta aja kita mandiri. Jadi Kemudian, tim-tim yang di sini nih ke oh ya, Jakarta gini, atau gimana? teknologi sekarang kan sudah menjamin kita bisa menjalin hubungan on time dengan orang di luar kita. Ya, Nah, kita rekrut waktu itu secara online untuk surveyor. Kita rekrut secara online, kita terimalah berkas dan dokumen mereka, kita wawancarai. Begitu kita sudah nyatakan mereka lulus, kita utuslah salah satu tim kita yang ada di Jakarta untuk membriefing mereka. oke. Berarti ada tim Membriefing. di Jakarta ya, Ada, kita berdasarkan asosiasi tadi. ya, kebetulan kita seperti ini, Om Gimana Ferry. sih? Kita tim itu ada tim eksternal dan ada tim internal. Tim Oke, internal itu adalah orang-orang yang memikirkan bagaimana nakama ini bisa bergerak, eh, apa yang menjamin nakama ini bisa baik, oke, kemudian bagaimana cara kita melakukan survei segala macam, itu kita tim internal. Kita yang bertanggung jawab penuh dengan hasil survei. oke. Kalau eksternal? Kalau tim eksternal, mereka membantu kita secara support, baik itu mereka bertanggung jawab di lapangan, kemudian mereka juga memperkenalkan kita sama kandidat atau segala macam. Mereka yang mendapatkan isu terhangat saat ini yang sebaiknya kita survei itu yang mana, seperti itu. Itu adalah tim eksternal kita. Dan kebetulan di beberapa wilayah kita sudah punya tim itu. Salah satunya di Jakarta yang kita kemarin sudah apa namanya eh, berdayakan lah sampai dia bisa membriefing dari tim kita yang sudah kita rekrut secara online tadi. Di sana kita pertemukan face to face dengan tim kita, Ya. dan alhamdulillah hasilnya nggak ada yang protes karena memang kita hasil real tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Begitu kita rilis di Jakarta di beberapa media nasional juga alhamdulillah hasilnya baik. Bahkan kemarin kita sempat juga survei mengenai ekonomi Jakarta juga segala macam. Ketika ulang tahun Jakarta kemarin kita juga rilis berita dan disambut baik oleh masyarakat Jakarta. Oh, Walaupun kita nggak datang ke Jakarta nih. iya. Nah, salah satunya survei preferensi untuk yang saya sampaikan di awal tadi untuk di Sungai Penuh sendiri. Di Sungai Penuh sendiri kita juga sudah melakukan survei preferensi yang hasilnya juga beberapa orang menganggap apa namanya? Sorry teman-teman, kesalahan teknis. Lanjut Pak, kita tadi ngobrol sedikit mengenai survei mandiri yang ada di Sungai Penuh. Oh ya. Ya. Oh ya, Bang Fari. Seperti yang kita berbicara panjang lebar tadi, ternyata masih ada yang apa namanya? Kita pernah melakukan survei mandiri juga di Sungai Penuh ya. Survei mandiri di Sungai Penuh mengenai preferensi atau pemikiran masyarakat itu terhadap calon pemimpin yang akan datang itu seperti apa sih? Oke. Ya. Terkait dari itu juga kita melihat sih sejauh mana pemahaman politik dari masyarakat itu seperti apa. Politik-politik apa yang mereka inginkan sebenarnya seperti itu sudah kita lakukan di Sungai Penuh dan kita rilis. Bahkan kita melakukan survei itu sebelum dari para bacalek ini mendaftar ke KPU. Oke. Iya. Kenapa kami mengambil momen itu? Kita juga menghindari sih ya opini dari sebagian parpol atau menganggap kita itu adalah bukan dari lembaga survei independen. Maka kita ngambil start lebih di awal untuk merilis berita-berita itu, walaupun beritanya ketika mereka mungkin sudah mendaftar ini. Tapi kita melakukan surveinya 1 minggu sebelum mereka mendaftar itu sudah selesai. Oke. Nah, jadi hasil survei yang kita rilis itu ya mengenai ketersukaan, kemudian seperti tadi ada popularitas, akseptabilitas, elektabilitas, kemudian hal-hal apa saja sih yang diinginkan masyarakat terhadap calon pemimpin seperti itu semuanya tergambar sih di dalam hasil survei kita itu. Iya. Ya, itulah gambaran secara umumnya. Kemudian setelah kita rilis, ya hasil survei itu sebenarnya bisa diterima secara masif lah oleh masyarakat Sungai Penuh khususnya. Karena apa yang kita lakukan itu benar-benar hasil dari independensi kita. Menggunakan sumber daya yang ada di Nakama itu untuk melakukan survei seperti itu.
Dan hasil beritanya juga udah kita rilis ke beberapa media. Oke. Menarik nih. Pesan terakhir nih untuk teman-teman Biar Paham Podcast yang menonton di sini, ada nggak sih yang ingin Pak Nanang sampaikan? Sekalian promosi lah di sini. Iya. Ya. Oke, kawan-kawan, ya Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci secara umum atau Indonesia Raya, Oke. sedikit untuk sebagai gambaran apa sih lembaga survei itu sebenarnya? Kenapa lembaga survei selama ini masih ada yang membantah bahwa oh lembaga survei itu adalah lembaga bayaran segala macam atau lembaga survei itu adalah lembaga yang tidak bisa independen? Sebenarnya itu Ya. adalah pandangan yang salah, kawan-kawan. Karena kenapa? Lembaga survei itu memiliki beberapa kriteria yang seharusnya bisa diterima di masyarakat, karena lembaga survei juga sudah masuk ke ranah KPU yang masuk dalam undang-undang peraturan KPU nomor 9 tahun 2022 itu Oke. yang menjamin bahwa keterlibatan kita sebagai masyarakat ini bisa berperan di dalam kontestasi politik, dan salah satunya wujudnya adalah lembaga survei. Atau walaupun harus ada lembaga survei yang benar-benar saringnya harus pas nih. Salah satunya kita harus ada asosiasi seperti itu, maka salah satu syarat yang asosiasi itu di Nakama sudah ada. Kemudian kita ingin meluruskan lagi bahwa lembaga survei itu tidak semuanya lembaga yang abal-abal, karena lembaga abal-abal itu dapat ya bisa diidentifikasi lah dari para pembaca hasil survei rilis-rilis itu kan, banyak A, B, C yang merilis survei, kemudian tapi mereka tidak tergabung di asosiasi, kemudian tidak terdaftar di KPU misalnya, Ya. nah, seperti itu. Untuk kawan-kawan juga, kenapa lembaga survei itu harus ada di Indonesia? Salah satu keunggulan dengan adanya lembaga survei bagi baik itu pemerintah, baik itu partai politik, baik bagi itu masyarakat, lembaga survei itu adalah perpanjangan informasi dari masyarakat kepada baik pemerintah, partai politik atau segala macam. Karena apa? Lembaga survei adalah lembaga yang bergerak menghimpun opini dari masyarakat, baik itu mengenai kebijakan, baik itu jalannya pemerintahan atau kepuasan mereka terhadap pemerintah yang sedang jalan segala macam, itu akan tergambar dengan hasil survei, dan lembaga survei yang kompeten otomatis akan menjamin informasi itu valid dari masyarakat. Kemudian kenapa pemerintah harus menggandeng lembaga survei? Karena pemerintah itu akan lebih ideal dalam merumuskan strategi-strategi atau dalam pembangunan-pembangunan yang berkaitan dengan pemerintahan yang sedang berjalan, itu juga bisa memanfaatkan lembaga survei. Ya. Misalnya, oh di daerah ini ternyata bukan hanya jalan raya nih yang dibutuhkan, tapi fasilitas adat misalnya. Nah itu dari survei bisa kita sampaikan juga. Nah itulah maka kenapa lembaga survei itu sangat penting adanya di dalam sebuah negara demokrasi seperti kita, otomatis dalam kontestasi politik seperti ini, akan kita lebih mengarah kepada strategi-strategi politik yang pas dengan kondisi wilayah kita sendiri, kemudian dengan karakter dari adat dan segala macam yang ada di kita di sini. Untuk itu kawan-kawan semua, penutup dari saya juga menyampaikan bahwa kalau seandainya kawan-kawan dari kandidat yang ingin konsultasi atau ingin menghubungi kami juga bisa melalui Facebook Nakama, kemudian atau Instagram, atau bisa komen langsung di channelnya Bang Fori juga bisa, biar paham ya, biar paham Ya bisa, kalau ya. misalkan komen di Uh, YouTube-nya saya di Fori Creative Space, bisa nanti uh. di-share lah ke Pak Dirut. Oke. Intinya sih kenapa harus Nakama? Ya itu tadi, kita lembaga survei yang ada di Sungai Penuh, Kerinci secara umumnya, otomatis kita yang lebih bisa mengamati jalannya politik yang ada di sini, baik itu karakter, wilayah, kemudian apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lembaga survei yang ada di sinilah, seperti contohnya salah satunya Nakama, yang mudah-mudahan satu-satunya lembaga survei yang terasosiasi yang ada di Sungai Penuh ini, maka manfaatkanlah. Kalau seandainya ingin konsultasi silaturahmi, kami apa namanya ya,
terbuka lah untuk siapa saja boleh. Dan intinya pastikan kemenanganmu bersama Nakama. Asik. Tepuk tangan semuanya. Ya, yang penting gini, daripada mencoba untuk money politik serangan fajar, Iya, mending duit itu dipakai untuk sini. oh iya, betul Oke, betul sebelumnya sekali. terima kasih Pak Nanang, Dirut dari PT Nakama Research and Consultant, Mm-mm. ya sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih.